Perkenalkan, nama saya Arenanam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint ke-12 mata kuliah perpajakan dengan materi pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Materi yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPh. Sifat pembayaran ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya, sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya, sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi, pembayarannya paling lambat 31 Maret tahun takwim, sedangkan untuk badan harus dilunasi paling lambat 31 Desember tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan selambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah. Juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsurannya yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhitung setiap akhir tahun. Materi yang kedua, macam pemungutan pajak penghasilan. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan. PPh Pasal 22. Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak
atas penghasilan antara lain berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan SPT tahunan. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berupa penghasilan dividen, bunga, sewa, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 24. Guna menghindari terjadinya pajak berganda yang disebabkan oleh pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka besarnya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ketentuan tersebut diatur dalam PPh pasal 24 yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak yang satu ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak. Dalam pasal 25 Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dan pembayaran cicilan setiap bulan. PPh pasal 26. PPh pasal 26 ayat 5 secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atas sumber pajak luar negeri badan yang menjadi sumber pajak dalam negeri atau BUT yang tidak bersifat final. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.